Iya, kita akan belajar menyeting modem fiber home. Nah, yang pertama kita cek dulu nama SSID-nya biar kita bisa masuk ke modem melalui handphone. Nah, SSID itu yang ini ya, yang paling atas. Kalau misalkan handphone kalian ada 5G juga bisa ngebaca yang ini. Jadi yang pertama kita masukkan dulu, kita cari dulu ya modem. Nanti setelah kita cari nama SSID kita masukkan yang ini, yang password WLAN B379 itu. Nah, yang pertama kita cari dulu SSID-nya, nah ini ya, FH4C8650. Baru kita masukkan password tadi WLAN 6379 AF. Nah, baru kita hubungkan. Oke, kita matikan data seluler ya, yang gitu nanti nggak bisa terhubung nanti kalau misalkan masih nyala data selulernya. Nah, ini tidak ada internet. Kita masuk lagi satu kali. Salah tadi kayaknya. Masukkan WLAN P P3 79 AF. Coba kita coba. Oke, akses internet. Kayaknya udah terhubung. Oke, kayaknya udah terhubung. Baru kita ketik 192.168.1.1 di Chrome ya. Nah, ini sudah muncul ini. Jadi pada saat ini sudah muncul, kita ketik di sini admin dan passwordnya kita cari di grup ya. Di grup ada di share kemarin. Mana nih? Yang fiber home itu. Sebentar saya lihat dulu. Ini ya. Oke. Tuh, cari kita search aja ya. Fiber fiber 3 gitu. Mana nih? Kita cari dulu ya. Passwordnya kemarin ya di ongek ada share. Nggak ada sih. Nah, ini nih. Ini kita copy ya. Nah, cari aja di grup ini. Kita masukkan passwordnya, kita tempel di sini, baru login. Nah, setelah login, kita langsung ke network ya. Nih, network. Kita klik network, baru kita masuk ke broadband setting ini ya. Broadband setting. Oke. Setelah ada broadband setting ini, langsung kita klik add atau add. Nah, kita klik add. Nah, di sini kita setting nih ya. Untuk yang pertama kita setting yang kolom nomor 3 packaging tipe. Packaging tipenya kita
kita bikin PPPoE ya. Kita klik PPPoE. Oke, setelah PPPoE, yang connection tipenya kita route, memang udah benar ya, route. Untuk pilihan ID-nya kita sesuaikan sesuai apa yang ada di Mikrotik. Nanti tanyakan kepada saya sendiri berapa pilihan ID yang mesti diisi. Priority-nya nggak usah diubah-ubah, MTU juga nggak usah diubah-ubah. Nah, di sini kita akan menyeting jalur PPoE-nya ke SSID mana. Jadi kebetulan ini adalah modem dengan sinyal 2,4G dan 5G. Nah, kenapa jadi kita sebut 2,4G dan 5G? Jadi penjelasannya 2,4G ini dia tidak mampu lebih dari 100 Mbps. Sedangkan kalau 5G itu mampu di atas 100 Mbps atau mencapai 1 GB atau 1000 Mbps. Nah, jadi tidak ada salahnya kita nyalakan keduanya aja. Ini kan misalkan kita ingin membuat jalur PPoE di SSID 1 2,4G-nya dan 5G-nya juga kita mau bikin. Kita centang aja dua-duanya ya. Setelah kita centang dua-duanya, untuk LAN bindingnya bisa kita centang, bisa juga enggak. Nah, jadi bisa kita gunakan buat voucheran untuk eh, dihubungkan melalui kabelan. Tapi misalkan tidak perlu ya tidak masalah juga tidak dicentang. Kita tidak usah centang saja untuk jalur PPoE-nya SSID 1. Terus username-nya kita langsung isi sesuai dengan apa yang saya bilang nanti. Misalkan saya bilang KCPL5 misalkan. Password-nya 2562203. Nah, itu nanti silahkan bertanya kepada saya berapa username dan password yang mesti diisi. Nah, setelah itu langsung kita ini nggak usah diubah, always on itu udah ya udah nggak usah diubah itu. Jadi yang pertama connection type root, packaging type PPPoE, pilihan ID-nya kita isi. Nah, pilihan ID-nya kita isi sesuai dengan apa yang saya bilang, misalkan 112. Oke, priority-nya tetap 0, NAT-nya enable. MTU-nya nggak usah diubah-ubah juga. Setelah itu baru seperti yang saya bilang tadi, LAN bindingnya mau diisi juga boleh, nggak diisi juga boleh, karena itu kita akan menyeting jalur buat LAN. Nah, SSID-nya kita kalau PPoE SSID 1 yang 2,4G-nya kita nyalakan, 5G-nya kita nyalakan. Oke, setelah selesai baru langsung kita klik apply paling bawah ya. Apply, apply. Oke. Nah, sudah apply ya. Nah, di sini kalau sudah berhasil dibuat, maka muncul di one list-nya ini. Di bawah ID itu ada satu internet 112. Nah, itu sudah ada ya. Berarti udah jadi yang PPO yang kita setting, kita bikin tadi. Nah, selanjutnya kita membuat bridge-nya lagi ya. Jadi kita klik lagi add. Nah, setelah kita klik add itu muncul lagi yang kayak gini nih. Jadi service tipenya kita cari, pilih order. Oke, connection tipenya kita ubah bridge. Nah, kalau misalkan di pilihan ID-nya ini eh, kita isi sesuai dengan apa yang dibilang sama operator, misalkan 113. Oke, pilihan ID-nya ya. Setelah itu karena tadi SSID 1 sudah dibikin buat PPoE, maka kita tidak bisa lagi membuat di SSID 1 karena akan bentrok nanti.
maka kita akan mencentang SSID 2 ya. Jadi dua-duanya kita centang untuk bridge-nya, baru kita apply. Nah, jadi kan di sini sudah ada 2 settingan di one list ini. Yang pertama, PPOE-nya di pilihan 112 dan yang di bawah adalah untuk voucherannya di pilihan 133. Oke, setelah itu kita kembali ke atas ini. Jadi kita klik WLAN setting ya. WLAN setting ini kita klik. Nah, WLAN setting. Nah, di bawahnya kan ada band steering. Band steering itu ada 2,4G advance dan 5G advance. Nah, jadi kita harus setting dua-duanya karena kita tujuannya ingin memunculkan SSID yang 2,4G dan 5G. Nah, jadi yang pertama kita setting 2,4G-nya kita klik 2,4 advance. Nah, kita lihat di sini ya, SSID choice. SSID choice ini adalah SSID berapa yang mau kita ubah namanya. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi tadi untuk jalur PPOE-nya karena kita sudah setting di SSID 1 ini adalah jalur PPOE, maka kita ubah namanya menjadi sesuai request pelanggan. Misalkan dia ingin coy, misalkan coy ya, coy. Jadi kita ubah namanya coy. Nah, ini harus kita enable ya yang ini. Nah, kalau disable kita harus enable kan karena kalau disable itu tidak muncul nanti SSID-nya. Oke. Security mode-nya ini sudah benar WPA PSK garis miring WPA garis menengah PSK. WPA authentication-nya nggak usah diubah. Nah, ini adalah WPA algorithm ini nggak usah diubah juga. Nah, di bawahnya ini adalah berapa SSID yang mau eh, password mau kita ubah berapa. Jadi aku ibaratkan kita akan mengubah SSID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke. Nah, setelah itu saya ubah sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Baru saya apply. Apply. Oke, sudah apply ya. Nah, kalau kita apply otomatis kita akan keluar. Nah, keluar kan? Karena keluar ini kita harus menghubungkan kembali ke modem yang sudah kita ubah tadi. Jadi kalau tadi namanya FH berapa gitu kan, jadi kita ubah coy ke coy ini. Nah, berarti kita harus masuk ke coy lagi. Nah, password-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kalian tidak boleh lupa password password kalian bikin berapa ya. Jadi harus sama. Kita hubungkan lagi. Nah, setelah kita terhubung lagi baru kita buka Chrome lagi, baru kita bisa setting lagi. Nah, kita masukkan lagi password-nya tadi admin, nah, dan tadi ya Fiber Home tadi. Login, admin, oh somebody already login. Nah, ini artinya kita tidak logout tadi ya. Jadi kalau kita ingin masuk lagi terpaksa kita harus mematikan modemnya dulu. Matikan modemnya baru menyalakan lagi ya. Nah, seperti itu prosesnya. Kita nyalakan. Oke, kita tunggu modem tadi hidup lagi ya, setelah kita matikan dan kita nyalakan lagi. Jadi tadi namanya coy ya. Sebentar masih menyalakan modem. Oke, kita searching saja di WiFi kita ini ya. Nah, ini ada coy sudah muncul.
Kita klik aja terhubung udah ya. Kalau terhubung kita buka Chrome lagi, ini tadi admin, dan password tadi, Viber Home tadi ya, yang sudah di-share di grup, login. Nah, sudah masuk. Tadi kita sampai ke network ya, network dulu, klik network. Ini tadi kita menyeting WLAN setting-nya, benar ya. Jadi 2, G Adpen tadi sampai tadi nah, tadi kan sudah kita bikin nih SSID 1 buat PPOE-nya, SSID choice-nya ya. Nah, jadi setelah itu kan ada SSID nomor 2 kita klik lagi, klik. Nah, di nomor 2 ini kebanyakan ini masih disable ya. Jadi pada saat kita klik ke SSID dari SSID 1 tadi ke SSID 2 itu disable. Nah, kita harus enable-kan ini jangan lupa karena kalau tidak di-enable-kan maka tidak akan muncul SSID buat voucher-annya. Jadi enable-nya kita centang, habis itu kita namain Armuda, Armuda. Nah, ini sudah benar ya security modenya harus open system ya. Nah, setelah open system, encrypt tipenya memang non, jangan diubah-ubah, baru kita apply. Oke, setelah kita apply, nah baru kita akan menyalakan lagi untuk sinyal 5G-nya, karena sebagian handphone itu ada sinyal 5G-nya yang bisa mengambil bandwidth di atas 100 Mbps. Nah, setelah itu 5G Advance-nya kita klik. Nah, di sini kita samakan saja ya. Namanya tadi nomor 1 SSID satunya itu namanya Coy. Harus sama semua ya, Coy. Passwordnya kita hapus dulu yang per pes pas pars kayak gitu. Nah, kita ubah ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kalau handphone 2,4G itu langsung menuju ke sinyal 2,4G. Tapi kalau yang 5G itu langsung menuju sinyal 5G karena SSID-nya kita sudah samakan antara 2,4G dan 5G-nya. Baru kita apply dulu, apply. Nah, untuk bocorannya juga kita harus samakan ya. Jadi kita klik dulu di SSID choice-nya, kita cari yang nomor 2. Nah, SSID nomor 2 ini sudah seperti yang sudah saya bilang dari tadi, kalau memang saat kita mengklik dari 1 ke 2 ini, maka ini akan disable ya, karena memang belum nyala. Jadi kita harus enable untuk memunculkan sinyal 5G-nya. Nah, baru kita tulis juga di sini kita samakan kayak 2,4G tadi Armuda. Sama bawahnya security modenya open system dan encrypt tipenya juga non. Baru kita apply. Nah, kita sudah selesai menyeting modemnya, tinggal kita cek. Nah, ini Armudanya udah muncul ya. Nah, ini kan Armuda sudah muncul juga. Jadi nanti kalau sudah selesai semuanya, maka Armuda tidak ada yang gambar ini gambar gembok itu karena dia open system tadi kita ini kan ya, supaya langsung bisa menerima voucheran. Oke. Nah, jadi demikian cara menyeting modemnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada yang lebih menguasai. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logout.